Istri saya juga ikut nangis nih, ya Allah, duit dari mana segitu? Nggak kebayang gitu. Contohnya kayak Om Deddy Kobuzer, mesra, baik-baik, terus nikah. Di tengah jalan, hai, kembali lagi di channel yang luar biasa ini bersama saya, Omi The Bordirman, mantan karyawan BUMN yang sekarang punya bisnis bordir. Kali ini saya mau sharing ya teman-teman ya, bagaimana cara saya menemukan bisnis, yaitu bisnis bordir. Pasti di antara teman-teman ada yang lagi bingung, mau bisnis apa sih? Enaknya bisnis apa nih? Banyaklah yang DM menanyakan saya, Bang, bisnis apa yang bagus ya? Saya sih cuman senyum-senyum aja. Karena kalau ditanya bisnis apa yang bagus, udah pasti saya duluan yang jalanin. Ngapain saya kasih tahu orang lain gitu kan? Tapi di sini saya akan coba sharing tentang pengalaman saya menemukan bisnis. Jadi ketika pertama kali saya resign di tahun 2017, itu saya bingung ya teman-teman ya. Bingung mau ngapain, mau bisnis apa, itu semuanya blank, nggak ada planning sama sekali. Beberapa bulan sebelum resign, saya baca buku dari Tung Desem Waringin, judulnya Marketing Revolution. Nah, di dalam buku itu ada salah satu bab yang menjelaskan bahwa jika kita ingin cepat berhasil, maka kita harus belajar sama orang yang sudah berhasil duluan. Wah, di situ saya ngerasa, wah ini trik bagus banget nih ya. Jadi misalnya kalau kita mau jago main bola, itu kita harus belajar ke pemain bolanya. Contohnya langsung aja kita ke Bambang Pamungkas gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau jago public speaking, kita langsung aja belajar sama Panji Pragiwaksono. Atau mau jago nulis, ya belajar aja sama Raditya Dika gitu kan. Jadi kalau kita mau cepat berhasil, ya kita harus belajar sama orang yang sudah berhasil duluan gitu teman-teman. Kemudian saya bingung nih, apa ya, saya mau bisnis apa ya? Kebetulan, alhamdulillah, saya punya saudara nih teman-teman. Ada privilege sih sebenarnya ya. Jadi saya punya saudara jualan handuk di Tanah Abang. Bisnisnya udah cukup lama lah ya, udah turun-temurun. Saya pikir, ya udah deh, saya belajar di sana aja. Niatnya sih cuma mau belajar aja. Gimana sih bisnis itu, dagang itu gimana sih? Karena kan saya blank banget ya. Saya tahulah teman-teman di sini yang nonton. Saya tahulah teman-teman di sini yang nonton ini, yang karyawan ingin menjadi pengusaha, pasti blank, nggak tahu mau ngapain karena belum ada ilmunya. Kemudian setelah resign, saya langsung kontak saudara saya ini, niatnya ingin belajar dagang. Akhirnya saya diterimalah ya. Saya ikut jualan di sana, saya ikut manggul karung gitu ya. Di sana saya jadi tahu, oh dagang tuh begini ya, bisnis tuh begini. Jadi saya tahu bagaimana cara menghadapi customer, cara tawar-menawar itu bagaimana. Saya jadi tahu profit itu 15%, 20%, bahkan sampai 25%, tergantung produknya. Dari sana saya juga tahu produsen ya, distributor. Oh, di sini loh distributor ini, produsen ini. Jadi saya banyak tahu lah. Nah, pada saat itu, toko saudara saya ini banyak customer yang ingin dibordir handuknya. Ada langganan tukang bordir di Tanah Abang. Nah, beberapa kali saya suka nganterin tuh handuknya ke tempat tukang bordir itu. Tapi saya sama sekali nggak kepikiran mau bikin bisnis bordir. Nggak sama sekali. Mikir, ini bisnis apaan sih? Nggak ngerti gitu kan. Karena saya awam banget, nggak ngerti sama sekali. Akhirnya, tahun dari sana, saya resign. Niatnya ingin mandiri. Karena kan niatnya di sana cuma ingin belajar aja. Saya tuh pengen jadi pebisnis gitu kan. Setelah resign, saya mulai bikin bisnis plan ya. Banyak tuh, mulai dari laundry, air isi ulang, toko susu anak, cucian motor, cucian mobil. Pokoknya saya banyak bisnis plan pada saat itu. Sambil nulis-nulis bisnis plan, saya iseng-iseng jualin handuk saudara saya yang di Tanah Abang. Niatnya sih cuman, ya lumayan lah nambah-nambah pemasukan ya. Karena kan setelah resign saya nggak punya pemasukan sama sekali. Saya iseng jualin handuknya, ngambil dari Tanah Abang di saudara saya. Pada saat itu tahun 2018 ya. Jualannya di Instagram, di Tokopedia, di Bukalapak. Mungkin masih ada yang ingat di Bukalapak. Lalu saya jualin tuh handuk-handuknya. Saya foto-fotoin, saya upload di Instagram. Ada handuk, keset, lap tangan, kimono, handuk. Ternyata responnya bagus banget. Banyak yang order, ada yang repeat order bahkan. Suatu hari, ada customer saya yang ingin dibordir handuknya. Lalu saya pikir, wah ini kayaknya peluang banget nih ya. Kemudian saya keinget sama tukang bordir yang di Tanah Abang dulu nih, yang sering saya antar barang handuk ke tempatnya dia. Saya kontak lah kan si AA ini, namanya A Herman ya. A Herman, bisa nggak bordir begini? 1 biji aja. Karena kenal,
Dia bilang, "Yaudah nggak apa-apa, bawa aja ke sini." Dan harganya ternyata masuk. Lalu saya bilang ke customer bahwa bisa dibordir, harganya sekian. Customernya mau. Mulai dari situlah bordir pertama saya. Saya langsung lempar ke... Pada saat itu, Herman ini menyarankan saya, "Udah beli aja mesin, murah kok." Lalu saya nanya, "Berapa harganya?" Dia bilang 120 juta. Waduh, tabungan saya nggak cukup gitu kan. Lalu dia bilang, "Bisa kok dicicil." Saya nggak berani ya, nggak mau ngutang-ngutang gitu, bahaya. Takut nggak bisa bayar kan. Emang jiwa-jiwa bisnisnya belum ada pada saat itu. Karena jaraknya jauh di Tanah Abang dan lumayan ada ongkosnya juga ya. Akhirnya saya cari tukang bordir di deket-deket sini nih, di deket-deket Depok. Kemudian saya langganan tuh di tempat bordir itu. Satu hari bordirannya salah, jelek banget lah. Wah, saya kecewa banget ya. Kemudian saya akhirnya lempar ke tempat lain. Pokoknya saya kemana-mana lah, belum punya mesin bordir sama sekali. Akhirnya saya pikir, wah, daripada capek-capek kesana sini, saya beranikan beli mesin bordir yang kecil teman-teman. Mereknya Singer, itu portable, cuma ada 1 jarum. Tapi nggak apa-apa lah, saya buat belajar-belajar aja kan pada saat itu. 6 bulan dari situ kemudian saya beli mesin lagi, yang Singer itu yang kecil. Harganya itu sekitar 13 juta sekian lah. Sekarang saya nggak tahu harganya berapa ya. Mungkin kalian bisa cek aja di e-commerce ya. Punya 2, tapi kewalahan. Bikin solusin itu bisa 3-4 hari karena dia speednya pelan banget ya teman-teman. Lalu saya pikir gimana ya caranya. Alhamdulillahnya setelah itu adalah orang baik ya yang menawarkan pinjaman kepada saya. Nggak pakai bunga, bayarnya kapan aja bebas dicicil, terserah. Saya pikir wah ini peluang banget nih. Wah saya sujud syukur, nangis. Istri saya juga ikut nangis nih. Ya Allah, duit dari mana segitu? Nggak kebayang gitu. Alhamdulillah akhirnya saya minjem, saya belilah mesin bordir yang besar. Awalnya sih 2 kepala ya. Setelah itu saya jual, ganti yang 4 kepala. Karena yang 2 kepala itu prosesnya agak lama ya, karena cuma 2. Jadi kalau bikin solution kan lama ya. Sekarang saya punya 2 mesin, alhamdulillah. Nah jadi gitu teman-teman ya, bisnis itu sebetulnya cocok-cocokan, jodoh-jodohan, sama seperti pernikahan ya. Orang aja ada yang pacarannya lama gitu ya, pacaran 5 tahun, 10 tahun, ujung-ujungnya nggak jadi nikah. Ada juga yang sudah lamaran, sudah menentukan tanggal pernikahan, ujung-ujungnya nggak jadi nikah. Ada juga yang udah nikah, contohnya kayak Om Deddy Kobuzer, mesra, baik-baik, terus nikah, di tengah jalan kandas juga gitu kan. Ya berarti memang ada yang nggak cocok di situ. Kalau memang udah nggak cocok ya mau gimana lagi. Tapi ya diusahakan nikah sekali seumur hidup lah ya, jangan sampai pisah gitu. Ini kenapa jadi ngomongin Deddy Kobuzer sih? Ya pokoknya jadi bisnis itu jodoh-jodohan. Kayak saya menemukan bisnis bordir ini nggak langsung teman-teman. Jadi 2017 saya resign, saya ikut saudara saya di jualan handuk di Tanah Abang, kemudian saya jualan handuk juga. Akhirnya ada orang bordir, lalu saya seriusin dan sampai sekarang. Nah jadi itu prosesnya cukup panjang ya, nggak langsung menemukan bisnis bordir. Malah saya nggak kepikiran loh untuk bisnis bordir. Nah tapi itu karena perjalanan, akhirnya saya menemukan. Dan saya menemukannya ini sekitar tahun 2019 awal lah ya. Akhirnya saya mulai fokus di situ, bisnis bordir. Alhamdulillahnya cukup lah ya, cukup menguntungkan lah, cukup ada cuannya. Selain bordir, saya juga menambahkan lini bisnis lain yaitu sablon. Tapi fokusnya tetap di bordir, sablon itu ya untuk nambah-nambah lah, uang-uang jajan lah ya. Karena bisnis itu teman-teman nggak bisa cuman satu doang, nggak bisa berharap dari satu lini bisnis. Seperti saya kan ini bordir. Saya punya produk nih teman-teman, walaupun ngambilnya dari distributor ya atau produsen. Saya punya produk seperti kemeja, polo shirt yang saya pakai ini, ada kaos, kemudian ada handuk. Udah pasti handuk lah ya, karena saya dulu pemain handuk ya. Ada handuk, ada topi. Nah itu saya harus banyakin produknya. Karena kalau cuman bordir emblem aja kan skupnya kecil. Cuannya jadi makin mengkerucut. Tapi kalau saya banyakin produknya, jadi peluang usahanya lebih banyak. Ditambah lagi dengan sablon. Karena sablon juga masih ada hubungannya dengan bordir lah ya, percetakan. Mungkin kedepannya saya juga nggak tahu nih bisa cetak stiker, panduk, dan yang lainnya ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Buat yang bingung mau bisnis apa, mau ngapain, slogan Tokopedia yang mulai aja dulu itu bener banget. Soalnya saya mengalami. Tapi tetap sih untuk bisnis buat temen-temen nih yang karyawan yang mau resign jadi pengusaha, tetap harus ada modal. Modal itu pasti harus ada. Jadi gimana caranya? Ya ngumpulin duit dulu lah. Nabung kek, hemat kek, slow living, frugal living gitu ya. Yang intinya berhemat, menabung, dapat THR jangan dihabisin semua. Simpen aja dulu, dapat bonus simpen aja. Karena bisnis harus pakai modal, nggak bisa nggak, harus ada modalnya. Jadi saya
saya menemukan bisnis bordir ini nggak sekonyong-konyong langsung dapet ya. Butuh proses panjang, akhirnya saya dapet. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton, yang mau buka bisnis atau mau mulai usaha, bisa dapat pencerahan dari saya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!